Pemirsa, bidang pekerjaan arsitek kini juga mulai dirambah oleh warga negara asing di Bali. Keterlibatan mereka dalam merancang bangunan akomodasi pariwisata banyak tidak mencerminkan arsitektur Bali. Arsitek asing semestinya berkolaborasi dengan arsitek lokal untuk menjaga identitas Bali. Keterlibatan arsitek asing dalam merancang beberapa bangunan yang kurang mencerminkan ciri khas Bali diungkapkan oleh pengamat tata ruang Putu Rumawan Salain. Menurutnya, arsitek asing ini membawa gaya tersendiri, namun di satu sisi, Bali telah memiliki perda khusus mengatur tentang arsitektur Bali. Mungkin karena ketidaktahuan mereka, inilah yang menjadi salah satu penyebab banyaknya rancangan yang tidak mengadopsi kearifan lokal Bali. Padahal Perda Nomor 5 Tahun 2005 tentang arsitektur bangunan bercirikan khas Bali jelas-jelas mengamanatkan hal tersebut. Rumawan selain mengatakan boleh-boleh saja membangun gedung non-arsitektur Bali, asalkan tetap mencerminkan arsitektur tradisional Bali. Disinilah diperlukan kreativitas dan kolaborasi dengan arsitek lokal agar bangunan gedung tersebut meski arsitekturnya bukan arsitektur Bali namun tetap mencerminkan ciri khas kebaliannya dengan melakukan sentuhan kreativitas di beberapa bagian gedung. Jawa dan sekitarnya, bahkan akhir-akhir ini ditambah lagi dengan arsitek asing. Nah, ini lagi mengambil peran untuk mengambil kue yang ada di Bali ini untuk mereka kerjakan. Ya, ini maksud saya perlu ada regulasi yang tegas, baik menyangkut kepada arsitek asing, arsitek di luar Bali, dan arsitek di Bali. Jangan kita lalu mengatur peraturan yang sangat keras bagi arsitek di Bali, tetapi lemah bagi arsitek di luar, sehingga dengan demikian lahan yang ada itu diambil oleh mereka. Dan ketika mereka mengambil, ada hal-hal yang hilang. Paling tidak soal simbol dan makna daripada arsitektur yang ada di Bali. Khususnya yang berkait dengan peraturan bangunan gedung nomor 5 tahun 2005. Di situ sudah dijelaskan bahwa boleh arsitektur non-tradisional Bali dibangun di bumi Bali ini. Nah, ini kan begitu. Jadi sehingga dengan demikian arsitek di luar Bali akan dengan senang hati dia bisa berbuat macam-macam. Arsitek luar negeri juga bisa berbuat. Oh, ini boleh. Tetapi kalimat di belakangnya setelah boleh membangun arsitektur non-tradisional Bali ada agar harus atau wajib mencerminkan arsitektur tradisional Bali, begitu kalimat itu. Nah, cerminan arsitektur tradisional Bali itulah yang tidak tampak. Nah, apa saja bangunan arsitektur non tradisional Bali yang boleh dibangun? Itu misalkan menara telepon, misalkan mercusuar, misalkan dan lain-lainnya. Lalu yang lainnya mestinya harus menuruti kaidah Perda Bangunan Gedung. Terkait penyebab makin maraknya bangunan non-arsitektur tradisional Bali, Putu Rumawan selain memprediksi karena minimnya pengawasan dari pemerintah, kemudian arsiteknya tidak memahami peraturan, begitu juga dengan aparat yang memproses perizinannya sama-sama tidak paham, dan rancang bangun yang disodorkan ke pemerintah berbeda dengan yang dibangun. Untuk mencegah hal tersebut diperlukan pengawasan yang intensif dan aparat diminta secara kontinu turun ke lapangan untuk mengawasi pembangunan. Jangan sampai setelah bangunan berdiri baru dilakukan sidak. Riasa Bali TV.